Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sangaji TV dan di Yogyakarta dan dimanapun Anda berada, alhamdulillah sekali, bahagia sekali. Kali ini Syahridah Marianti kembali hadir untuk Anda dalam program spesial Siraman Rohani Sangaji TV. Dan lebih spesial lagi karena hari ini kita langsung dari Hotel Crystal Lotus Yogyakarta bersama teman-teman dari Hotel Crystal Lotus Yogyakarta. Dan sore hari ini kita akan bersama dengan Ustadz Fathul Islam. Pak Ustadz, selamat sore. Selamat sore. Kabar baik? Alhamdulillah. Sehat selalu ya Ustadz ya? Sehat selalu. Iya, dan tema kita hari ini adalah terkait dengan seputar kekuatan doa. Kita tahu setiap detik, setiap waktu, setiap menit, setiap hari ini ibaratnya kita selalu diingatkan untuk mengawali aktivitas, harus dengan berdoa di setiap langkah, mau memulai perjalanan, mau kemanapun, memulai aktivitas apapun, doa ini menjadi kunci utama, menjadi awal dalam kita melakukan segala hal. Nah, ini akan kita bahas sebenarnya seberapa besarkah kekuatan doa itu bersama Ustadz Fathul Islam. Pak Ustadz, mungkin bisa lebih digambarkan sebenarnya seberapa penting sih doa itu dan seberapa besar efeknya untuk kehidupan kita? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Baik, ini panggilnya jamaah atau rekan jamaah nanti seperti yang di Makassar itu ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah, kalau kita meminta sesuatu kepada orang, bisa jadi ada faktor orang. Orangnya misalnya pelit, orangnya misalnya tidak suka dengan kita, atau orangnya sebenarnya mau memberi tetapi dia tidak punya. Jadi tetap ada faktor pemberi yang menjadikan permintaan kita itu bisa jadi tidak dikabulkan. Ya. Tetapi kalau berdoa itu kita sedang meminta kepada zat yang memiliki semuanya. Zat yang memberikan rezeki orang terkaya di dunia itu juga Allah. Sehingga faktor kekayaan itu tidak ada hambatan. Faktor punya itu tidak ada hambatan. Makanya kemudian yang menjadi faktornya itu adalah sang pemintanya, bukan Allah. Karena Allah Maha Punya. Dan kemudian Allah itu maha baik. Jadi ada dalam hadis itu disebutkan man lam yas'alillah yaghdab alaih. Jadi kalau orang itu tidak berdoa kepada Allah, justru Allah itu malah marah kepada dia. Ini kalau sebaliknya, kalau kita meminta kepada orang, terlalu sering meminta, itu kan bisa jadi orangnya orang Jawa bilang risih gitu kan. Ini kok minta terus. Tapi sebaliknya Allah itu malah tidak suka bila kita itu tidak meminta. Kemudian yang berikutnya, Allah sendiri yang memerintahkan kepada kita untuk berdoa. Ya, tadi dikatakan wa idza sa'alaka ibadi anni, wahai Muhammad, apabila hambaku itu bertanya tentang aku, fa inni qarib, aku itu dekat. Uji buta watadai idza da'an, aku itu pasti akan mengabulkan doa dari orang yang memohon. Maka apa yang harus dilakukan? Fal yastajibuli wal yu'minu bi.
maka penuhilah kewajiban-kewajiban yang aku tetapkan dan percayalah kepadaku agar mereka senantiasa mendapatkan petunjuk. Jadi artinya poinnya di sini adalah justru Allah itu memerintahkan kita berdoa dan berjanji pasti mengabulkan. Dan ingat, kalau tidak terkabul, pasti faktornya bukan dari Allah. Tapi faktornya pasti dari kita. Maka kalau misalnya kita meminta misalnya rumah yang besar misalnya gitu, kemudian kok belum terkabul, tidak bisa kita kemudian menyalahkan faktornya dari Allah. Kalau kita menginginkan sesuatu jangkanya lama belum terkabul, kita tidak dalam posisi kemudian ini kenapa sih kok seperti ini? Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena bisa jadi kita sendiri yang tidak tahu faktor-faktor sehingga kemudian doa kita tadi itu belum dikabulkan. Jadi poin pentingnya itu adalah kalau kita belum terkabul doanya, itu pasti faktornya karena kita. Tidak bisa diletakkan kepada Allah. Itu poin penting yang awal demikian. Iya, jadi bisanya kita terus berdoa. Kalau belum dikabulkan, mungkin kita harus flashback lagi ke kita gitu ya, Ustadz ya. Apa sih yang kurang mungkin selama ini begitu ya, faktor-faktornya, dan tidak kemudian menyalahkan Allah dalam segala doa yang belum terkabul. Dan karena di sini di Hotel Crystal Lotus ini juga sudah hadir teman-teman yang sehari-hari beraktivitas di Hotel Crystal Lotus. Kami berikan kesempatan untuk yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung kepada Ustadz terkait doa. Mungkin sudah doa banyak banget tapi kok belum kesampaian juga. Silakan, monggo yang pertama silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Mau tanya seputar doa juga ini Pak Ustadz. Kan kita sering berdoa. Terus ini saya mau tanya bentuk terkabulnya sebuah doa itu seperti apa Pak Ustadz? Demikian, terima kasih. Kalau kita meminta mobil dan kemudian diberi mobil, itu salah satu bentuk terkabulnya doa. Tapi kalau kita minta mobil, tidak dapat mobil, apa itu pasti tidak terkabul? Pertanyaannya kan demikian. Kalau kita meminta kesehatan dan kita diberi sakit, berarti kita tidak diberi kabul doa tadi. Apa seperti itu? Kalau kita meminta keselamatan, justru malah kita mungkin sakit, itu kan sebaliknya dari harapan kita. Kalau kita tidak menggunakan logika dari agama, pasti logika kita tadi yang akan dominan. Ini berarti doa saya tidak terkabul.